Halo teman-teman, selamat datang ke pertemuan ke-9 di mata kuliah pembangunan berkelanjutan semester genap 2023-2024. Kemarin kita habis UTS ya. Dan sebenarnya pertemuan ini, materi di pertemuan ini itu masih nyambung dengan materi di minggu ke-6. Kalau teman-teman masih ingat ya 3 minggu yang lalu sebelum UTS dan sebelum minggu ke-7, yaitu minggu ke-5 bahkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11. Masih ada hubungannya sama itu dan ada hubungannya dengan yang akan kita bahas di minggu depan, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan infrastruktur. Nah, minggu ini kita akan bahas apa? Kita akan membahas tentang sistem transportasi berkelanjutan atau Sustainable Transportation Systems. Apa sih sebenarnya sistem transportasi yang berkelanjutan itu? Kalau menurut Antonio Guterres, ada yang kenal nggak? Ini siapa? Ini adalah UN Secretary General High Level Advisory Group. Ini adalah penyediaan layanan dan infrastruktur untuk mobilitas manusia dan barang yang dapat memajukan pembangunan ekonomi dan sosial dengan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan di masa depan dengan cara yang aman, terjangkau, mudah diakses, efisien, berketahanan, sekaligus meminimalkan karbon dan emisi lain yang berdampak pada lingkungan. Banyak syaratnya ya. Ini adalah UNSG, Secretary Generalnya UN. Nah, makanya transportasi berkelanjutan itu secara teori dia harus pertama safe, aman, ya. Yang kedua affordable, murah, atau bisa dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Kemudian accessible, mudah dituju, mudah dijangkau. Efisien, resilient atau tangguh, jadi dia nggak gampang kolaps kayak kemarin misalnya apa namanya waktu bulan Januari. Kayak kita udah pernah bahas ya teman-teman masih ingat ada yang buang repair kasur kemudian nyangkut ke KRL dan kayak lama banget benerinnya sampai semua orang mau pulang ketahan sore-sore. Nah, itu berarti dia resiliensinya kurang gitu karena sistemnya secara sistem dia tidak cepat untuk membenarkan misalnya ada apa-apa yang terjadi tuh kayak nggak cepat gitu berubahnya. Kemudian dia harus juga able to minimize negative impact on the environment atau mampu meminimalisir dampak negatif dari transportasi pada lingkungan. Oke. Nah, bentar. Mengapa pembangunan infrastruktur transportasi itu sangat penting? Mungkin teman-teman mikir lah, ya, ya, iyalah penting gitu. Maksudnya, ya kita emang perlu infrastruktur transportasi, kita emang perlu jalan raya dan seterusnya. Tapi secara secara prinsip ya, kalau kita lihat lagi, kenapa sih sebenarnya infrastruktur transportasi itu sesuatu yang perlu, yang kayak bahkan Presiden Jokowi zaman dua masa pembangunan aja ini benar-benar infrastruktur infrastruktur gitu, bikin tol gitu. Kenapa? Pertama, dia menunjang pergerakan penduduk, jadi mobilitas, terutama di kawasan perkotaan itu penting banget karena orang-orang kota itu orang-orang yang sangat mobile. Sehari dia bisa meeting, ya kan, orang-orang kantoran gitu ya, sehari bisa meeting di 3-4 tempat berbeda. Maka infrastruktur transportasi itu sangat penting. Yang kedua, dia meningkatkan akses pada lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Maksudnya gimana? Ketika infrastruktur transportasi itu berkembang, orang, teman-teman mungkin tahu ya, orang rumahnya di eh, Rangkas Bitung bisa kerja di Jakarta. Kenapa? Karena ada infrastruktur transportasi. Jadi mereka punya opsi untuk nggak harus tinggal dan bekerja hanya di satu tempat yang sama. Secara umum ini bisa jadi sesuatu yang positif karena jadi dia punya opsi nih. Jadi orang nggak harus hanya nyari kerja, misalnya gini, sekarang udah ada bus. Orang Bandung nggak harus hanya kerja di Bandung, dia bisa kerja di Jakarta, dia bisa PP aja mungkin seminggu 2 kali gitu ya, naik bus. Itu jadi ketika kita meningkatkan infrastruktur transportasi, itu memang kita meningkatkan akses pada lapangan pekerjaan yang dampaknya tentu saja bisa mengurangi kemiskinan, mengurangi unemployment, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kayak berhubungan dengan logistik, memenuhi kebutuhan pangan dan logistik di wilayah terpencil. Makanya kayak salah satu justifikasi pada pembangunan jalan tol Trans Sumatera, pembangunan jalan di mana-mana itu adalah karena pentingnya infrastruktur jalan raya untuk menyalurkan apa namanya logistik dan sembako gitu. Kayak kalau teman-teman mudik nih Lebaran biasanya itu kan H-4 sama sampai H+7, H+7 Hari Raya Idul Fitri itu semua truk dilarang melintas kecuali truk bahan bakar dan truk sembako gitu. Ini dimungkinkan karena memang jalan raya itu penting, gunanya salah satunya itu gitu ya, untuk supaya logistik di semua wilayah di negara kita itu tercapai, bisa nyampe ke sana.
Kemudian meningkatkan pemerataan pembangunan, jadi supaya bukan cuman, Jakarta aja yang maju pembangunannya, tapi kita bikin, ini justifikasi yang digunakan sama Presiden Jokowi ya, jadi bukan cuma Jakarta aja nih, jadi kita bikin tol Trans Jawa, supaya tolnya ini nanti akan ngelewatin Solo, ngelewatin Sragen, ngelewatin bisa sampai Nganjuk, sampai Kediri gitu ya, sampai negara-negara, sampai ke kota-kota dan daerah-daerah yang selama ini agak susah akses daratnya, sudah, jadi terbantu sehingga harapannya nanti di sana jadi lebih cepat gitu perkembangan kawasannya. Kemudian mana nih next? Oke, menghubungkan kawasan pedesaan dan perkotaan. Ini kalau dari ilmu urban planning, ini namanya adalah rural urban connection gitu. Jadi bahwa secara teori gitu ya, kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan itu adalah 2 kawasan yang saling timbal balik dan saling membutuhkan satu sama lain. Makanya pentingnya jalan raya, infrastruktur transportasi publik yang memadai itu juga untuk menghubungkan kawasan pedesaan dan perkotaan, karena biasanya mereka berdua saling menunjang fungsi satu sama lain. Kemudian memfasilitasi perdagangan global dan regional. Ini, skalanya jauh lebih besar ya teman-teman ya, kayak misalnya teman-teman inget dulu ada kapal yang nyangkut di Panama atau ya, itu kayak sampai bener-bener semua orang stres, semua shipping terhambat, perekonomian stall dan seterusnya. Itu karena memang ini adalah hal yang sangat vital. Infrastruktur transportasi itu bukan hanya transportasi darat ya, transportasi, apa namanya, transportasi laut, transportasi udara juga ya. Jadi rute-rute penerbangan itu kan hal-hal yang harus diatur secara benar, memikirkan kondisi geopolitik dan seterusnya dalam regional itu karena dia fungsinya bukan hanya untuk pergerakan manusia, tapi juga untuk perdagangan, trade secara global dan regional. Kemudian memudahkan bantuan pada wilayah terpencil dan daerah rawan bencana, kayak misalnya, terjadi gempa kayak teman-teman ingat waktu ada gempa di Sukabumi kemarin itu kan jumlah jumlah, korbannya meningkat lebih drastis karena jalan yang ke arah situ itu longsor gitu, nggak bisa dijangkau. Maka di situ sehingga, bantuan, bantuan makanan untuk orang-orang yang selamat tapi rumahnya hancur dan bantuan kesehatan untuk para korban itu jadi kayak sulit gitu nyampe ke situ jadi agak terlambat. Makanya, infrastruktur transportasi itu sangat penting karena ketika ada bencana, ada apa-apa, dia akan bisa menyelamatkan, banyak jiwa. Nah, setelah kita membicarakan nih baik bagus-bagusnya semua nih infrastruktur transportasi itu apakah berarti semua infrastruktur transportasi itu baik dan bermanfaat? Not necessarily, belum tentu. Pada kenyataannya pada tahun 2020, sektor transportasi bertanggung jawab atas 24% emisi CO2 langsung dari pembakaran bahan bakar, jadi pakai petrol. Sektor transportasi juga menyumbang 57% permintaan minyak global dari 28% dari total konsumsi energi. Kalau teman-teman masih ingat di minggu keempat kita bahas tentang ini ya, tentang fossil fuel, tentang non-renewable energy gitu. Nah, yang paling banyak memakan petroleum energi itu kan memang sektor transportasi. Terutama di Indonesia, kita masih belum banyak energi listrik yang dipakai di sini kan, jadi masih sebagian besar masih pakainya bensin. Transport sektor CO2 emission by mode dari tahun 2000 sampai 2018 paling tinggi adalah passenger road vehicles. Jadi bus, eee, yang, mobil itu masih travel gitu ya, itu masih banyak banget. Kemudian road freight vehicles, aviation dan shipping itu, mirip-mirip dan yang terakhir rail based, eee, transport sector. Road freight vehicles ini kayak misalnya kereta, apa namanya, terus apa namanya, truk-truk sembako gitu ya. Itu banyak banget ternyata, emisi CO2-nya. Dan dia nggak pernah turun ya, dia selalu meningkat dari tahun 2000 ke tahun 2018. Nah, kita akan membahas sisi gelap infrastruktur transportasi. Yang pertama, di transportasi itu menghasilkan polusi udara dan suara, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat perkotaan. Ini, kita bahas kemarin waktu kita membahas tentang kualitas udara kawasan perkotaan ya, asap kendaraan,
bising lalu lintasnya, polusi udara, polusi suara, resikonya ada demensia, resikonya Alzheimer, resiko depresi, resiko penyakit paru-paru, dan seterusnya, itu banyak banget. Kemudian di luar itu ada tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, banyak sekali kalau teman-teman lewat di jalan tol itu biasanya ada tulisannya berapa kecelakaan yang sudah terjadi sejak bulan apa, terus berapa korban luka parah, berapa korban meninggal, dan seterusnya. Nah, selain itu sebenarnya hal positifnya dari transportasi kan tadi kita udah bahas ya, konektivitas tinggi, memungkinkan orang bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Selain orang juga memungkinkan pergerakan barang dan logistik. Akan tetapi dengan tingginya konektivitas ini, kita bisa lihat bahwa kayak yang terjadi waktu Covid kemarin ya, kalaupun di awal mulanya di Cina, dia bener-bener karena semua orang itu sekarang udah global citizen gitu kan, semua orang travelling dari satu negara ke negara lain, loncat-loncat di sana dan di sini, ternyata konektivitas tinggi ini meskipun ada, fungsi positifnya, dia juga lebih mudah menyebarkan penyakit dan juga bisa, menyelundupkan barang-barang ilegal, memudahkan pergerakan teroris maaf, memudahkan pergerakan teroris atau, gerakan-gerakan separatis pada daerah rawan konflik, juga menyebarkan, virus-virus baru, menyebarkan banyak-banyak hal yang sebenarnya mungkin bisa dilokalisasi kalau kalau transportasi tidak segini berkembangnya. Tapi apakah kemudian berarti, ya udah kalau gitu jangan dikembangin transportasinya gitu? Nggak juga ya, kita kan pasti akan ada, plus minusnya lah semua hal itu. Nah, selain itu selain itu yang parah adalah setiap tahun di jalanan di seluruh dunia itu ada 1,3 juta orang meninggal dan 20 sampai 50 juta orang-orang yang luka-luka ringan sampai berat gitu ya, yang nggak sampai meninggal. Di negara low and middle income countries, itu 60% kendaraan di seluruh dunia itu adanya di negara-negara, berkembang, tapi 93% kematian di jalan raya itu juga berada di negara-negara berkembang. Jadi kita nyumbang nyumbang kendaraannya cuma 60%, tapi menyumbangkan kematian akibat kecelakaan di jalan raya itu sampai 93% sendiri. Nah, lebih dari setengah dari global road fatalities itu adalah, anak muda, anak muda atau, orang dewasa yang belum terlalu tua gitu ya, 15 sampai 44 tahun, kemudian pejalan kaki, orang yang naik sepeda, sama orang-orang yang naik motor. Itu sebagian besar road fatalities ada di mereka. Pada kenyataannya lagi, transportasi yang kita punya sekarang itu seringkali tidak aman, tidak nyaman, tidak terjangkau, dan tidak inklusif. Padahal tadi kan transportasi berkelanjutan kan harusnya aman, nyaman, terjangkau, inklusif gitu ya. Di kita seringkali kebalikannya. Jadi antara, apa namanya, tidak aman dalam hal, misalnya kayak bisa naik turun di mana-mana, tidak nyaman kayak jumlah kursinya terbatas atau kendaraannya gerah atau padat sekali gitu ya, tidak terjangkau, mahal banget kayak misalnya Whoosh itu dia sangat menghubungkan Jakarta sama Bandung, tapi sekali jalan bisa 300.000 kalau nggak salah ya yang first class-nya ya. Itu kan juga tidak terjangkau. Tidak inklusif dalam artian aksesnya susah. Kalau teman-teman pernah ke stasiun Jurangmangu aja, teman-teman kalau mau nyebrang dari sini dari segi UPJ ke sisi, apa namanya, Bintaro Exchange itu kan hanya ada tangga, jadi nggak inklusif. Kalau kalian misalnya kakinya sakit, kalau kalian ibu-ibu, kalau kayak saya ya relate-nya ibu-ibu lagi bawa stroller buat anak saya, bingung stroller-nya mau digimanain. Apalagi untuk teman-teman yang punya disabilitas yang harus menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan, itu juga bahaya. Atau teman-teman yang, apa namanya, buta, itu juga sangat serem gitu untuk mau nyebrangnya karena nggak inklusif, tidak menyediakan akses yang merata untuk semua orang. Nih, ini pasti banyak yang langsung flashback gitu ya, kemacetan tinggi. Kalau saya, tiap hari rumah saya ada di, daerah Serpong, saya kerja di UPJ, tiap hari saya lewat macet itu paling parah cuma di Rawabuntu. Itu maksimal 15 jam, 20 menit, nggak terlalu signifikan. Tapi saya tahu banyak teman-teman dosen, banyak, teman-teman semua di sini mungkin ya, yang rumahnya misalnya ada beberapa mahasiswa saya yang rumahnya di Depok, ada beberapa mahasiswa saya rumahnya di daerah Ciputat, kalau ke sini harus antara lewat flyover Ciputat, atau kalau yang di Pamulang lewat Unpam,
Di waktu bubaran sama waktu pagi atau waktu biasanya sampai Unpam itu kalau lagi ada wisuda dia sampai Pemkot Tangsel itu ngeluarin warning jangan lewat Pamulang gitu kan, itu karena kemacetan tinggi. Kemacetan tinggi karena apa? Transportasinya orangnya banyak, udah gitu pakai mobil satu orang satu gitu kan, motor satu orang satu. Wah pusing banget tuh. Kemudian selain itu biaya maintenance dan perbaikan struktur transportasi umum itu sangat tinggi. Terutama kalau tidak direncanakan dengan baik. Kayak misalnya kemarin teman-teman pasti denger ya, polemik tentang WUS itu dia anggarannya bengkak sekian triliun gitu kan, atau pembuatan, apa namanya, jalur LRT, pembuatan jalur MRT yang anggarannya itu sering bengkak atau ada trouble di dalamnya, kereta LRT baru diuji cobain, lokomotifnya rusak gitu kan, harus dibenerin lagi gitu. Jadi kalau tidak direncanakan dengan baik, anggaran untuk maintenance dan perbaikan infrastruktur transportasi umum itu memang bisa sangat tinggi. Kemudian, ketimpangan pembangunan di negara berkembang membuat kawasan pedesaan tidak merasakan manfaat infrastruktur transportasi. Sebenarnya bukan hanya di kawasan pedesaan ya, kayak misalnya gini, di ibu kota negara aja, ibu kota provinsi aja, tidak semua ibu kota provinsi itu punya sistem transportasi umum yang reliable. Jakarta itu udah paling enak. Banyak banget opsinya kalau teman-teman mau, eee, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada Transjakarta, ada MRT, ada KRL, ada LRT, kalau udah kepepet masih ada Gojek, masih ada, kayaknya bis kota juga masih lumayan banyak ya di Jakarta ya. Di Tangerang Selatan, kita ke Tangerang Selatan aja misalnya, ada nggak sistem transportasi umum? Angkot, nggak dihitung ya angkot. Angkot itu sangat tidak reliable, walaupun dia affordable, tapi dia sangat tidak reliable, dia sangat tidak safe juga, jadi kita nggak usah hitung. Maka bukan hanya di antar negara saja, tapi dalam satu negara, dalam satu kawasan, bahkan satu Jabodetabek. Jakarta oke banget nih. Depok apa kabar? Tangsel apa kabar? Bekasi apa kabar? Bogor apa kabar? Kota sejuta angkot ya kan, sampai kemarin akhirnya wali kotanya bikin, "Oke, kita nggak bisa lagi kayak gini," gitu kan. Harus ada gebrakan-gebrakan, harus ada terobosan-terobosan baru untuk mengurangi ketimpangan pembangunan, bahkan dalam satu kawasan yang sama supaya semua orang benar-benar bisa menikmati manfaat infrastruktur transportasi. Kalau kita ngomongin emisi dari sektor transportasi ya, di Asia itu meningkatnya lumayan tajam nih dari 2010 sampai 2019, by region di Asia itu, eee meningkat 41%, di Eropa udah mulai turun walaupun nggak signifikan. Jadi kita bisa ngelihat sebagian besar memang global transport CO2 emission itu dari tahun 2010 ke 2019 itu emang naik terus dan naiknya cukup banyak gitu ya. Ini yang harus, mulai kita pikirkan, antara kita pikirkan moda-moda transportasi yang lebih berkelanjutan atau kita pikirkan sumber energi yang tidak terlalu banyak menghasilkan emisi. Nah, kalau ngomongin targetnya, kan, mengingatkan kembali yang nih ya, di target 11.2 nih, SDG 11.2 itu kan, access for all, expansion of public transport. Jadi meningkatkan, sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, memperluas transportasi umum, dan lebih memperhatikan kebutuhan mereka yang berada pada situasi rentan. Misalnya anak-anak, perempuan, orang tua, penyandang disabilitas, itu mereka harusnya menjadi fokus ketika pemerintah kota, pemerintah kabupaten, atau bahkan pemerintah negara mungkin ya, merancang sistem transportasi umum supaya mereka nggak lagi kerepotan hari-harinya. Nah, sedangkan saat ini yang terjadi di tahun 2000 ini data per 2021 ya, proporsi dari populasi perkotaan yang punya akses yang nyaman ke public transport itu rata-rata seluruh dunia rata-rata itu nggak nyampe setengahnya. Ini hanya populasi urban, kita belum ngomongin populasi rural ya, belum ngomongin populasi pedesaan, hanya populasi di kota-kota besar. Australia dan New Zealand udah tinggi banget hampir 100%. Amerika Utara dan Eropa nggak terlalu tinggi, saya curiga ini Amerika Utara yang bikin skornya turun karena di Eropa itu convenient access to public transport udah widespread banget. Latin Amerika masih cukup rendah dan sampai Sentral Asia, Sub-Saharan Afrika, dan Western Asia itu bahkan nggak nyampe 40%, nggak nyampe 35%. Jadi di perkotaan aja hanya sekitar 30%-an orang-orang di sekitar kita yang punya akses ke public transportasi. Apalagi di daerah pedesaan. Ini yang ingin diubah oleh target 11.2 sebenarnya. Nah, sekarang kan teman-teman kan memanfaatkan transportasi itu tiap hari ya.
Kalian tiap hari ke kampus naik naik apa? Habis itu pulang mau nongkrong naik apa? Kalau weekend mau jalan-jalan naik apa? Pergi sama keluarga naik apa? Teman-teman bisa diskusikan dalam kelompok, pertama moda transportasi apa yang sering kalian gunakan. Terus seberapa sering Anda menggunakan transportasi umum itu? Seberapa sering Anda menggunakan transportasi umum? Apakah semua yang teman-teman pakai itu pribadi semua? Misalnya, saya ke mana-mana naik motor terus, atau saya ke mana-mana naik mobil terus, nggak masalah, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, jujur aja. Nggak perlu kayak, "Sebenarnya saya naik motor sih, cuman, bilang aja naik sepeda," nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Kita cuma mau mendiskusikan aja, kira-kira, seberapa sering teman-teman menggunakan transportasi umum, kemudian menurut teman-teman, apakah sektor transportasi di Indonesia itu sudah memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan? Saya tahu jawabannya tidak gitu ya, tapi yang harus teman-teman diskusikan adalah kenapa kalian merasa dia belum memenuhi transportasi berkelanjutan? Bagian mana yang menurut teman-teman masih harus ditingkatkan, dari sektor transportasi di Indonesia? Sebagai pengguna aja, nggak perlu terlalu teknis mikirnya ya. Misalnya kalian merasa, "Oh nggak nyaman," atau kalian merasa, "Oh terlalu mahal," atau apapun itu yang, teman-teman rasakan bisa didiskusikan dalam kelompok. Kemudian men tadi kita udah ngomongin jeleknya, mana yang bisa ditingkatkan. Eee, terus kira-kira pertanyaan sama, apa yang cukup baik dari infrastruktur transportasi di Indonesia atau di Tangsel atau di Jabodetabek menurut teman-teman? Apa yang udah oke? Kayak misalnya, oh, apa namanya, KRL sekarang udah menjangkau udah sampai Rangkas Bitung gitu, udah jauh banget, oke banget tuh, udah sangat aksesibel atau seperti apa gitu? Menurut teman-teman, apa sih segi yang sudah cukup baik dari infrastruktur transportasi di Indonesia, Tangsel atau Jabodetabek? Dan kalau misalnya teman-teman berasal dari kota lain, misalnya kalian dulu kalau kayak saya ya, saya orang Semarang, kalau mungkin teman-teman ada yang dulu besarnya di Bandung, ada teman-teman yang besar di Bogor gitu. Di daerah asal kalian masing-masing, itu kayak gimana sih sistem transportasinya, gitu. Ini nanti teman-teman bisa diskusikan dan teman-teman bisa taruh di slide seperti biasa untuk dikumpulkan di Kolabor ya. Minggu depan kita masih akan bahas sedikit lagi tentang transportasi, tapi dari kacamata tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-9 kalau nggak salah. Jadi infrastructure, innovation gitu-gitu kita akan bahas di minggu depan. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir, eee, tolong dikerjakan tugasnya dan nanti kita akan lihat bareng-bareng kalian, seperti apa teman-teman sehari-harinya naik, kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi dan seperti apa teman-teman memandang sistem transportasi di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.